Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita tentang surat kepada jemaat Roma pasal 8 dari ayat 18 sampai 27. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, dalam episode sebelumnya kita telah selesai dengan pembicaraan yang mengagumkan tentang apa yang Roh Kudus lakukan bagi kita. Kita sudah sampai di ayat 17 yang bercerita, kita adalah ahli waris. Orang-orang yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Namun setelah bicara tentang warisan, ia berbicara tentang penderitaan. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mohon beri gambaran umum mulai dari ayat 18 yang berbicara mengenai topik penderitaan. Ia sedang berbicara dalam bagian kedua atau bagian selanjutnya. Ia akan bicara tentang peranan penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Dan ia memberitahu kita bahwa kita bukanlah satu-satunya yang menderita, tapi sebenarnya semua ciptaan ada dalam kesakitan dan menderita. Dan hal ini terjadi karena ciptaan telah jatuh ke dalam dosa lewat kejatuhan Adam. Ketika Adam jatuh, bukan hanya umat manusia yang jatuh, tetapi seluruh ciptaan. Karena Allah telah menyerahkan kuasa kepadanya atas seluruh ciptaan Allah dalam Kejadian 1 dan 2. Jadi kejatuhan sang kepala menuntun kepada kejatuhan semua ciptaan karena itu ciptaan menderita. Namun ia memberitahu kita perkataan yang sangat baik. Ia berkata bahwa segera ciptaan akan dibebaskan dari belenggu kerusakan ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Dan ia berkata bahwa selama ini kita mempunyai sebuah kelemahan. Namun Roh Kudus menolong dalam kelemahan kita dan kita berdoa. Roh sendiri bersyafaat untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itulah atmosfer umum dari bagian yang akan datang. Ia sedang berbicara kepada kita tentang penderitaan-penderitaan dan kemuliaan-kemuliaan yang mengikutinya, serta pertolongan Roh Kudus sampai semua penderitaan ini selesai. Saya akan membaca ayat 18 sampai 27. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya tetap dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dalam ayat 18, ia berbicara juga tentang keyakinan atau ia berkeyakinan, jadi ia berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebelum ia berbicara tentang kemuliaan, mengapa penderitaan? Mengapa ada penderitaan dalam kehidupan orang percaya? Mengapa ada penderitaan dalam kehidupan orang percaya? Sebenarnya penderitaan mempunyai banyak manfaat. Saya dapat berkata banyak manfaat pada awalnya dan manfaat
di sepanjang jalan serta manfaat di akhir. Mengenai manfaatnya di awal adalah memisahkan yang sakit dari sehat, antara sejati dan yang palsu, antara yang asli dan yang tiruan. Jadi ada sebuah iman yang palsu. Apa yang menyoroti iman palsu dan menunjukkannya adalah berbagai penderitaan dan kesulitan. Kristus mengatakan perkataan ini dalam perumpamaan penabur ketika ia berkata bahwa mereka mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Orang banyak yang mengandung campuran tidak mau menanggung nyala api ujian. Mereka mencintai berbagai kebangunan Apakah rohani orang banyak yang dan mengandung campuran nyanyian. adalah penyusup? Orang banyak yang mengandung campuran Mereka adalah tidak asli. mereka tidak asli. Mereka tidak sejati, mereka masuk di tengah sekelompok orang percaya dan ketika aniaya terjadi, mereka tampak tidak sejati. Itu sebabnya dalam gereja seperti jemaat Smyrna, Anda tidak menemukan orang campuran, Anda tidak akan menemukan orang-orang yang palsu. Karena yang palsu tidak akan bertahan selama aniaya. Apa yang akan mereka lakukan dengan aniaya? Ia ingin ada dalam berbagai sukacita dan kebangun rohani. Kita temukan orang banyak yang mengandung campuran ini. Tapi kita tidak menemukan mereka pada saat aniaya. Itu mengenai awalnya. Mengenai manfaat yang ada di sepanjang jalan, penderitaan melakukan hal yang menakjubkan bagi kita. Hal itu menghasilkan di dalam kita hal-hal yang asalnya tidak ada dalam kita karena ia telah berkata dalam pasal 5, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan mengenai akhirnya tersedia berbagai upah. Dan itulah yang ia katakan dalam ayat sebelumnya ketika ia berkata, jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Ia tidak berhenti di sana, melainkan ia berkata bahwa saatnya akan tiba ketika kita juga akan dimuliakan bersama-sama. Dan saya rasa penderitaan kita bersama dia di sini berbanding lurus dengan dimuliakan bersamanya di sana. Itulah mengapa ia berkata penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kapankah kemuliaan ini akan dinyatakan? Kemuliaan akan dinyatakan dalam kita. Ketika kita akan dinyatakan. Ketika Kristus akan dinyatakan. Jadi semua terhubung bersama. Kristus akan datang untuk pengangkatan dan ini belum dinyatakan. Ia akan menjemput orang-orang percaya. Dan kita akan dimuliakan pada waktu itu, namun kemuliaan belum akan dinyatakan di dalam kita sekarang. Ketika Kristus datang, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi, ketika Kristus dinyatakan, kita akan dinyatakan. Pada waktu itu, kemuliaan akan dinyatakan di dalam kita. Jadi kita akan dinyatakan di dalam kemuliaan dan juga kemuliaan akan dinyatakan di dalam kita. Dan ini terhubung dengan dinyatakannya Tuhan Yesus Kristus. Benar. Dalam penampakannya. Dalam kepada penampakannya. dunia. Benar. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kita sudah tahu bahwa dinyatakannya orang-orang percaya terhubung dengan dinyatakannya Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh makhluk. Jadi sebagai orang-orang percaya kita menantikan hari ini. Tetapi seluruh makhluk sendiri dengan sangat rindu menantikan dinyatakannya anak-anak Allah. Bagaimana seluruh makhluk menantikan Bagaimana ini? seluruh makhluk menantikan pernyataan ini? Tentu ini adalah perkataan yang bersifat metafora. Di sini ia bicara tentang seluruh makhluk karena nanti akan dijelaskan bahwa makhluk ditaklukkan pada kesia-siaan. Pada korupsi, kebingungan, dan kekacauan. Tanah mengeluarkan semak duri, semua menderita, bahkan hewan pun menderita. Jadi semua makhluk yang menderita sebagai hasil dari jatuhnya Adam ke dalam dosa dengan rindu menantikan suatu waktu yang menyenangkan ketika anak-anak Allah dinyatakan. Kapankah anak-anak Allah dinyatakan? Ketika Putra Allah dinyatakan. Putra Allah adalah pendamai, penebus yang akan menebus seluruh makhluk. Bagi kita, kita telah menikmati sebagian dari pendamaian dan sebagian dari penebusan. Dan kita sedang menantikan kesempurnaan penebusan. Kita sedang menantikan pengadopsian, penebusan tubuh kita. Mereka belum mengambil bagian dari penebusan, namun mereka rindu menantikan waktu membahagiakan ketika pribadi yang diberkati ini dinyatakan yang telah memperdamaikan seperti yang ia beritahukan dalam Kolose 1. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Kristus adalah sang pendamai, Adam takluk kepada kesia-siaan. Namun dalam pengharapan, ketika Kristus dinyatakan, seluruh makhluk akan dibebaskan dari belenggu kerusakan. Mungkin ketika kita membicarakan fase-fase penebusan, hal itu baru bagi pikiran beberapa pemirsa. Jadi Anda berkata bahwa kita menikmati sebagian dari penebusan, Ya. dan tentunya maksudnya penebusan roh dan jiwa. Benar. Namun masih ada satu bagian lain dan yang sempurna ketika tubuh ditebus dan juga seluruh makhluk ditebus atau dibebaskan dari belenggu kerusakan ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Jika kita menerapkan hal ini atau jika kita kembali kepada perjanjian lama, ada dua fase penebusan oleh darah dan penebusan oleh kuasa yang telah terjadi pada umat Israel. Bagaimana kita dapat menerapkan hal itu pada penebusan ini? Pada umumnya kita melihat bahwa penebusan selalu terjadi oleh darah atau oleh kuasa. Bagi kita, itulah yang terjadi. Penebusan oleh darah terjadi misalnya ketika Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib. Kita telah menikmati bagian dari penebusan oleh darah.
Penebusan oleh kuasa kita melihatnya misalnya dalam Filipi pasal 3 ketika ia memberitahu kita, juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Atas dasar apa ia mengatakan perkataan ini? Menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi di sini ia akan menggunakan kuasa. Ia akan menggunakan kuasa untuk penebusan umat miliknya yang telah dicuri dan telah dirusak oleh iblis. Namun, Kristus semua kemuliaan bagi dia akan mulai dengan sebuah hal yang spesial, yang sangat berharga dan dikasihinya. Sebelum ia menebus seluruh makhluk, ia akan menebus tubuh. Karena tubuh sangat berharga bagi dia, kita melayani dia dalam tubuh ini. Tubuh ini telah bekerja bagi dia. Tubuh ini daging dan darah di mana kita hidup dan olehnya kita melayani Kristus, berharga di hati Kristus. Itu sebabnya ketika waktunya datang untuk menaklukkan segala sesuatu kepadanya sebelum ia menaklukkan musuh-musuhnya, dan saja tak pelak lagi, saat ini akan datang ketika ia akan menaklukkan semua musuhnya ketika semua musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Namun, ia akan mulai dengan sesuatu yang lain yang sangat berharga dan dikasihinya, yaitu tubuh orang-orang kudus. Dan ini yang terjadi dalam gambaran simbolis dalam perjanjian lama ketika ia menebus umat Israel oleh darah anak domba Paskah. Lalu ia menebus mereka oleh kuasa ketika ia membuat mereka menyeberangi Laut Merah. Benar. Dan inilah yang akan terjadi dengan kita. Benar. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski-nya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin yang ada di studio. Silakan, pertanyaan. Dalam ayat 23 ia berkata, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia buah sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Apa yang dimaksud dengan buah sulung roh dan penebusan tubuh kita? Apakah yang dimaksud dengan buah sulung roh? Buah sulung adalah Roh Kudus sendiri. Kita telah mengetahui bahwa Roh Kudus datang untuk berdiam dalam kita. Dan ia memiliki beragam pelayanan. Salah satu pelayanannya adalah bahwa ia adalah buah sulung, atau ia membawakan buah-buah sulung kepada kita. Ini membawa pikiran kita kepada para pengintai yang Musa utus untuk mengintai tanah perjanjian, dan ketika mereka kembali membawa buah-buah sulung. Mereka tidak membawakan seluruh buah di tanah itu tentunya, tapi hanya sejumlah contoh, sejumlah delima, ara, anggur, dan buah-buah sulung. Cicipilah sesuatu dari tanah yang akan Anda tuju. Persis seperti ini Roh Kudus memberitahu kita bahwa kita akan masuk ke dalam kemuliaan. Maukah engkau membawa kami ke dalam kemuliaan sekarang? Tidak, tubuhmu belum ditebus. Mereka tidak sesuai untuk masuk ke dalam kemuliaan, tapi aku akan membuatmu mencicipi sejumlah kemuliaan dan sukacita surga. Seperti lagu ini berkata mengenal sesuatu di sini dari sukacita surga. Jadi kita tidak dapat menanggung sukacita surga sementara kita masih ada dalam tubuh kita yang lemah, namun Roh Kudus membuat kita mencicipi. Itulah yang ia maksud dengan kita telah menerima karunia roh sulung. Dan karena kita telah mencicipi buah-buah sulung ini, kita sendiri mengenang dalam diri kita dengan rindu menantikan pengangkatan sebagai anak, penebusan tubuh kita. Itu berarti setiap kali kita mencicipi sesuatu dari kemanisan surga dan kemanisan kemuliaan serta kemanisan berbagai sukacita, kita berkata, kapankah engkau akan datang Tuhan sehingga kami akan sampai di atmosfer kebahagiaan dan kemuliaan sempurna ini. Jadi buah sulung roh artinya secicip kemuliaan yang dibawa kepada kita oleh Roh Kudus sehingga kita menikmatinya sampai kita mencapai kemuliaan sempurna. Benar. Ia membicarakan tentang pengharapan setelah itu dalam ayat 24-25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Apa arti perkataan ini? Sebenarnya ayat ini, bagian pertama dari ayat ini yang baru saja Anda baca mungkin mempunyai konflik. Misalnya, tampak ia mengatakan dalam pengharapan dan kata pengharapan artinya sesuatu yang belum kita peroleh dalam pengharapan, namun ia berkata kita diselamatkan dalam pengharapan. Dan kata-kata kita diselamatkan artinya kita telah memperoleh keselamatan. Jadi bagaimana kita diselamatkan dalam pengharapan ini? Sederhananya seperti yang saya pahami, kita memperoleh seporsi keselamatan dan ada seporsi yang belum kita peroleh. Memperoleh seporsi keselamatan itu berarti bahwa kita tentu akan memperoleh keselamatan secara menyeluruh. Seluruhnya tidak ada bagian yang lolos dari kita.
Namun kita memperoleh satu bagian dan ada bagian kedua yang akan kita peroleh dan ada bagian ketiga yang akan kita peroleh. Keselamatan dalam 3 fasenya. Keselamatan dalam 3 fasenya. Namun diselamatkan artinya akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya. Jadi kita memperoleh sebuah bagian, tapi bagian lain dengan rindu kita nantikan dengan tekun. Kita diselamatkan dalam pengharapan ini. Kita telah menikmati sebagian yang buat kita rindu memperoleh sisanya, kita menginginkan sisanya. Karena kita telah mencapai kemanisan keselamatan ini. Agar dapat menjelaskan juga kepada pemirsa, tipe-tipe keselamatan atau 3 fase keselamatan, dari apakah kita diselamatkan pada masa lalu, dari apakah kita diselamatkan sekarang, dan apakah keselamatan yang akan dinyatakan kepada kita pada masa terakhir. Supaya sederhana kita katakan bahwa ada 3 fase keselamatan. Sebuah fase yang telah terjadi di masa lalu, sebuah fase yang sedang terjadi, dan sebuah fase yang akan terjadi. Fase yang telah terjadi, kita telah memperoleh keselamatan dari hukuman dosa. Kini kita memperoleh keselamatan dari kuasa dosa, dan di masa mendatang kita akan memperoleh keselamatan dari hadirat dosa. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita karena Kristus telah menanggungnya bagi kita. Kini melalui syafaat Kristus dalam kemuliaan bagi kita sedang dibebaskan dari kuasa dosa, dan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali kita akan dibebaskan dari hadirat dosa itu sendiri saat kita akan mencapai kemerdekaan sempurna dan penebusan sempurna. Ia berbicara sesudah itu tentang Roh Kudus dalam ayat ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apakah peranan Roh Kudus dengan kita sementara kita sedang berdoa? Anda tahu bahwa doa adalah sebuah pernyataan tentang kelemahan. Orang yang kuat bukanlah orang yang berdoa, tetapi orang yang lemah yang perlu memperoleh kuasa Allah. Ketika orang itu merasa bahwa ia lemah, satu-satunya tempat pelindungannya adalah nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Namun terkadang kita sampai pada kondisi lemah. Sampai titik tidak dapat lagi kita berdoa, kita tidak mampu berdoa. Di sini peran Roh Kudus tekankan karena Dia yang menolong dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena Ia berdoa menjadi perantara bagi kita. Karena kita mempunyai dalam pasal yang sama ini, Dia menjadi pengantara bagi kita. Kita akan baca tentang Dia dalam ayat 34 yang malah menjadi pembela atau pengantara bagi kita, Kristus di surga. Namun Roh Kudus menjadi pengantara bagi kita saat Ia tinggal di dalam kita. Dan Ia menolong dalam kelemahan kita. Ia berdoa menjadi pengantara bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seseorang berkata bahwa terkadang ketika saya masuk hadirat Tuhan untuk berdoa, saya tidak bisa berdoa karena kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Jadi saya hanya mengerang. Sementara saya sedang di hadirat Tuhan, saya berkata, oh, saya mengerang. Atau saya mencucurkan air mata, saya menangis. Dan saya tidak tahu harus mengatakan apa yang harus diminta. Roh Kudus tahu apa yang terbaik bagi kehidupanku. Dan Ia tahu apa yang saya butuhkan. Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ia ada di dalamku, jadi ketika saya hanya berkata "oh" tanpa mengatakan apapun kecuali "oh", Roh Kudus menerjemahkan "oh" ini dan menyampaikannya kepada Tuhan bersama permohonan yang saya butuhkan, dan Tuhan menjawab doa kita. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan. Dalam ayat 27, Ia berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus. Bisakah Anda menjelaskan kalimat ini? Kita perlu memahami ayat ini dari sisi peranan Roh Kudus. Ia maksudkan Allah ketika Ia berkata, Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Saya pikir Ia ingin beritahu kita bahwa Dia yang berdoa di dalam kita adalah Roh Kudus. Dan Allah yang kepadanya kita berdoa bukanlah orang asing satu dengan yang lainnya. Mereka adalah dua pribadi dalam kealahan. Mereka adalah satu dalam esensinya. Itu sebabnya ada sebuah kaitan yang menakjubkan antara Roh Kudus yang menghasilkan doa-doa di dalam kita, dan Allah yang mengetahui pikiran Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi, bahkan jika kita tidak menyatakannya, Allah tahu apa yang menjadi keprihatinan Roh Kudus di dalam kita. Permohonan-permohonan yang diajukan oleh Roh Kudus dalam kita sampai kepada Allah. Itulah yang
Ia maksudkan di sini dengan ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ia menghasilkan di dalam kita doa-doa yang sepadan secara sempurna dengan Allah karena Roh Kudus dan Allah adalah satu. Siapakah orang-orang kudus yang untuknya Roh Kudus berdoa menjadi pengantara? Orang-orang percaya sederhana yang menderita dan yang sedang melalui situasi-situasi yang sukar, inilah orang-orang kudus. Dan bukan seperti yang dikira beberapa orang, bahwa orang-orang kudus adalah mereka yang tidak ada di bumi, melainkan di surga. Bukan karena di sini ia sedang membicarakan tentang orang yang sedang menderita. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan mereka butuh pengantaran roh saat mereka di Dan bumi. mereka membutuhkan pengantaran roh saat mereka sedang ada di bumi tentunya. Jadi orang-orang kudus adalah orang-orang percaya sejati. Seorang hamba Tuhan menyebut bagian pertama Roma 8 tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dia menyebut bagian ini, yaitu tema studi kita hari ini, tidak ada keputusasaan dan kehilangan harapan. Amin. Bagaimana bagian ini menuntun kita untuk tidak menjadi putus asa dan hilang harapan jika kita memilikinya secara praktik? Kita mengalami situasi-situasi yang sulit dan ia akan menghibur kita dalam ayat 28 yang akan datang nanti. Tetapi sampai kita tiba di ayat 28, kita mempunyai penghiburan-penghiburan dalam bagian yang telah kita baca ini. Bahwa kita tidak sendirian, Roh Kudus ada bersama kita untuk mendukung, menghibur, dan menguatkan kita. Apakah kita ada dalam sebuah peperangan? Ya. Namun di masa lalu di Perjanjian Lama, ketika umat itu pergi berperang melawan Amalek yang adalah musuh pertama yang mereka jumpai di padang gurun, ada dua yang bekerja bagi mereka. Yang pertama adalah Musa di atas gunung dan yang kedua adalah Yosua yang ada bersama mereka dalam peperangan. Dan karena Musa mengangkat tangannya dan karena Yosua memerangi mereka, mereka berdua menang dan mengalahkan Amalek dengan pedang. Hari ini kita berada dalam situasi yang sulit, tapi kita memiliki seorang pembela atau pengantara di surga. Ini ayat 34 dan kita juga memiliki seorang pendoa atau pengantara di dalam kita Roh Kudus. Ini ayat 26 dan 27, karena itu tidak perlu kehilangan pengharapan sama sekali. Dan juga ada sebuah kemuliaan menanti kita. Benar. Ada pewahyuan kemuliaan sedang menanti. Dan itu berbanding lurus dengan rasa sakit yang kita derita di sini. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan orang yang mengatakan perkataan ini bukanlah seseorang yang hidup di istana, melainkan ia mengalami sangat banyak penderitaan, yaitu Rasul Paulus. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Kita rangkum Tuhan episode ini menjagamu. bersama hadirin. Bagian ini pada hari ini telah menjawab pertanyaan lama namun baru. Mengapa ada penderitaan? Mengapa anak-anak Allah menderita? Kita melihat bahwa ada 3 manfaat penderitaan. Sebuah manfaat di awal karena membedakan antara iman sejati dan iman palsu. Karena keaslian sejati dari diri seseorang muncul pada saat kesusahan. Pada saat itu mempunyai manfaat selama sedang mengalami penderitaan karena hal itu menghasilkan ketekunan, ketangguhan, dan iman di dalam Tuhan. Dan di dalam akhir perjalanan akan ada sebuah upah untuk penderitaan ini sebagaimana kitab suci katakan kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya kesusahan-kesusahan ini adalah demi kebaikan orang percaya. Jika Tuhan mengizinkan semua itu, ini bukanlah sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Kapankah seluruh makhluk takluk pada kesia-siaan? Dan kapan seluruh makhluk akan dibebaskan dari belenggu kerusakan ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah? Seluruh makhluk itu takluk kepada kesia-siaan oleh jatuhnya Adam ke dalam dosa. Dengan begitu, seluruh makhluk takluk kepada kerusakan, kekacauan, dan kebingungan. Tetapi segera seluruh makhluk akan dibebaskan dari kerusakan ketika anak Allah dinyatakan, ketika Kristus dinyatakan. Jadi, kita menantikan penebusan tubuh kita, juga seluruh makhluk. Dia memperdamaikan segala hal dengan dirinya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, memberkatimu. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya ingin menyemangati Anda dengan pembicaraan menakjubkan yang dengannya kami mengawali episode ini. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Ada beragam penderitaan pada masa kini, namun ada kemuliaan yang akan dinyatakan dalam kita. Anda tidak sendirian di tengah penderitaan. Ya, diketahui bahwa Anda memperoleh sifat yang baru. Anda memperoleh kehidupan ilahi, kehidupan Allah yang kekal. Itulah sebabnya Anda menjadi orang asing bagi dunia. Mengapa Anda menderita? Karena Anda telah menjadi orang asing bagi dunia. Anda punya sebuah sifat yang lain daripada dunia. Anda telah menjadi seperti Kristus, dari jenis yang sama, dari karakter yang sama, dan moral yang sama. Itu sebabnya Anda asing bagi dunia. Anda menderita karena Anda hidup dalam sebuah lingkungan yang lain dari lingkungan nyatamu. Namun saya menyemangati Anda bahwa saat Anda menderita, Roh Kudus ada bersamamu. Anda punya perantara di surga, Tuhan Yesus Kristus. Dialah penolongmu, pemberimu semangat, dan mengerti perasaanmu. Dan suatu hari kemuliaannya akan dinyatakan di dalam kita. Saya ingin menyemangati Anda
bahwa betapa banyak pun penderitaan-penderitaan di sini, setiap penderitaan mempunyai bobot kemuliaan yang akan Anda peroleh suatu hari nanti. Anda tidak sendirian, Tuhan Yesus bersamamu, Roh Kudus ada di dalammu, sedang menyemangatimu. Dan perjalananmu hampir selesai, penderitaan-penderitaannya pun hampir berakhir. Dan kemuliaan akan segera Anda dapatkan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام ستبقى لي خلي الوفي ضمان قلبي وضامني قثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني قثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان ستبقى حبا كاملا بل رائعا يحيي الكيان ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني قثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka terangilah langkahku kemanapun ku pergi biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku ubahkanku bebaskanku ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib ubah dan bebaskan aku